tiba-tiba Kalau dari ini acara. aja. Berantem sama yang enggrang. Seorang istri marah-marah guys, gara-gara melabrak diduga calon pelakor guys. Calon pelakor. Kan lu tahu Uya suami gue, gimana sih? Belum ngapa-ngapain juga, belum dipegang juga belum. Ya tadi Udah ngapain megang ngobrol? kan dia udah megang gue. Udah megang bagian mana yang dipegang? Dipegang-pegang aku. Dipegang-pegang. Guys, mulai Tuh marah, kan, guys. Tuh kan. Kok bisa gitu ya? Oke guys. Kita mau bikin apa nih? Kita mau bikin apa sama Mas Dedi? Hah? Apa ini? Ceritanya? Semuanya Tentang dijadiin tanggapannya konten. hubungan Kalida dengan Vicky Prasetyo. Jangan mulai Anda. Jangan mulai. Guys, ternyata Jangan mulai. Deddy Kobusier cemburu guys. Halo guys, kenapa gue jadi guys? Halo guys, ini belakang kita ada mas-mas yang lagi naik enggrang, kasih tepuk tangan buat mereka dulu. Luar biasa, hebat banget. Enggrang ini berasal dari bahasa Lampung, artinya adalah terompah pancung. Jadi terbuat dari bambu yang panjang. Ini bambu, walaupun sekarang kayaknya stainless steel ya. Besi ya. Ini berapa meter mas? 2,5 meter. Awalnya bambu dan permainan enggrang ini dia unik dan menguras tenaga karena capek di atas itu capek karena butuh keseimbangan. Dan dia harus jalan stabil di atas itu stabil. Dan bukan hanya di Indonesia, di Trinidad itu kepulauan Karibia ada festival dance menggunakan enggrang. Namanya adalah Moko Jambi. Dan itu banyak anak muda yang belajar dan suka. Bicara tentang enggrang, ada ibu-ibu tadi yang usianya sudah mulai lanjut, bicara tentang pakai heel saja sakit. Nggak lanjut juga. Lama nggak syuting. Nggak bisa juga. Oke, kita kedatangan Uya Kuya, Astrid, dan family. Uya Kuya dan family. Ini family gue emang. Ya benar, suami istri. Ya, makasih udah datang. Sama-sama, Makasih. Del. Itu ya. Oke, kita mau bahas apa? Semua demi konten. Iya, saya tuh nggak suka sama mereka berdua loh. Kenapa? Karena mereka tuh apa ya, semuanya dijadiin konten. Kreatif berarti om. Kreatif dari mana? Saya jalan-jalan ke Amerika, ketemu sama mereka, jadi konten. Oh jadi konten dimasukin. Mereka di Amerika jalan, ada mobil tabrakan, jadi konten. Saya curiga jangan-jangan mereka yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Bisa jadi. Kok bisa-bisanya pas-pasan dengan mobil, akhirnya jadi konten. Gimana tuh? Emang beneran itu? Ya lu yang buat pasti. Apa? Lu yang buat pasti. Iya, gue pengaruhi biar dia Ya kan? tabrakan gitu ya. Tapi kita lihat dulu VT-nya tentang semua demi konten. Coba kita lihat. Coba lihat. Padahal aku udah mau menuju hari kebahagiaan. Aku kan pengen nikah lagi. Aku pengen punya rumah tangga. Aku pengen punya wiper. Aku pengen punya istri. Afik! Afik kok dicari-cari dari tadi kemana? Ya ampun. Di sini di bawah. Kreativitas tidak akan ada habisnya, apalagi kecanggihan teknologi dan kebebasan sosial media membuat orang berbondong-bondong untuk mendapat perhatian. Tetapi harus diingat bahwa ada tanggung jawab sosial besar dari setiap konten yang diunggah. Jangan sampai semua hal di luar nalar dilakukan hanya untuk mendapatkan sensasi belaka. Jadi, sudah pintarkah Anda dalam membuat konten sosial media? Ya, itu dah dia. Tapi tuh ngeliat kayak begitu tuh ya. Ya. Sebenarnya kalau alay ini definisinya lebar. Ya. Tapi ada yang merugikan loh. Apa contohnya? Ya contohnya ngasih-ngasih sampah. Sampah. Oh iya, Rugiin. tadi. Ya kan? Ya. Lo kalau ngelihat begitu sebenarnya boleh nggak sih demi Oh, konten? enggak lah. Ada batasnya nggak lu ketika Oh, iya. ketika lu bikin konten? Sealay-alaynya orang bilang acara gue, sealay-alaynya orang bilang katanya gue, sealay-alaynya konten gue. Tapi konten gue itu pasti ada value-nya. Contoh, Apa misalnya? apa ada value-nya lu nelpon gua siang-siang minta lu nutupin Ya oke, gue pernah ngeprank lo kan siang-siang, gue minta Dad, tolong Dad kalau Astrid telepon lo bilang gue pergi sama lo ya, padahal gue pergi sama cewek. Nah, value-nya apa coba? value-nya gua pusing ketika Astrid nelpon gua. Iya. Tapi value-nya buat penonton adalah melihat bagaimana orang itu di satu posisi seperti itu dia akan membela teman, apa dia menjaga prinsip hidup apa, tapi serba salah kan? Itu ada pembelajarannya. Gua mah nggak belain lu. Ngapain mau belain lu? Nggak bisa ngomong. Gimana ya, Trit? Iya. Oh mungkin, Iya, gimana iya, ya? iya. Nggak enak banget ya. Dia bingung antara mau ngaku, tapi nggak enak hati gitu, lucu tuh. Iya. Ya kan gue bingung ya, Iya. satu temen gua, yang Iya, satu iya. temen gua juga. Tapi Gimana? value-nya lagi buat penonton terhibur kan? Penonton terhibur, saya ngenes kan. Iya, ngeliat kebodohan lo pada saat itu. Anda merugikan saya dong Iya, berarti. iya. Kok saya nggak dibayar? Tapi waktu lo ngundang gue ke podcast, lo kan trending 1 gue kan, lo Iya, podcast lo betul, kan. betul. Tidak Iya, dibayar. gue gak dibayar juga sama lo.
Oh iya betul. Tapi saya harus pakai baju Baju branded harus bawa. Anda juga Iya, kan? Udah Win, sama-sama menguntungkan. Bukan hanya saya, anak saya pun di-prank sama dia. Anak saya di-prank sama anak memang keluarga nih. Ngeprank. Itu di-prank bapaknya sama ibunya. Anak saya di-prank sama anaknya. Ya. Pak, menikah dengan dia 17 tahun, ya pasti otak gue sudah bercampur dengan dia kan. Oh iya betul. Jadi, tapi emang intinya gue, Uya itu jahil. Jahil, Nah. maksud dalam arti kata tuh jahil itu suka, kita tuh berdua suka ngeprank-ngeprangin berdua. Oke. Nah, sama satu hal lagi nih, Gue ngeprank orang, ada batasnya. Artinya, saat abis gue ngeprank orang itu kan juga, kita setelah dikasih tau prank ya, walaupun awalnya marah, tapi kan abis itu ketawa kan. Enggak, gue gak ketawa loh. Enggak, gue bete, Ya, gue minimal orang ngetawain lu, Det. Iya, Lo udah bikin orang bahagia. Oh, gue bikin orang Iya bahagia. dong, Iya, kan ngeliat intinya lu, wah Dedi lu gimana? memperlihatkan tingkah laku lu membuat orang bahagia nonton lu tuh. Iya. Ya lu udah dapet pahala. Dengan kebodohan gue ya. Iya, tapi lu dapet pahala dari orang menikmati lu Tapi gitu. kan kalian ketika ngeprank itu ending-endingnya ribut beneran kan akhirnya. Ya banyak yang ribut, tapi kan abis itu kan baik-baik aja gitu. Habis itu baik-baik Iya. aja. Oh ya udah, berarti coba kita lihat videonya Uya ngeprank keluarganya sendiri, coba. Waduh, di prank keluarganya sendiri juga. Setengah, aku bisa setengah. Astrid! Astrid! Aku bisa setengah. Astrid! Itu lihat ngaca dulu. Bentar, gue mau nanya nih. Ya, Iya. ini beneran Beneran. apa settingan? Beneran, 100% real. Serius? Yes. Jadi Nino itu, dia nggak mau cukur kumis. Gak mau potong rambut. Cuman kan kalau anak cowok baru tumbuh itu kan Jelek. Kayak ikan lele. Ya, aneh gitu. Ya. Berapa kali gue suruh cukur sampai gue beliin cukur, dia nggak mau nyukur. Akhirnya gue bilang sama dia, gemes nih, gimana cara nyukur kumisnya si Nino? Dia bener, dia lagi tidur dicukur aja sama Tapi dia. maksudnya gak jam-jam dulu? Enggak. Lu Tapi lihat itu dong mah paniknya kelihatan muka anak Om, gue. bangun tidur banget ya. Tapi Nino, Anda berhaklah membenci ayah Anda. Nah, gue lakukan ini di Indonesia karena kalau di luar negeri udah ditelepon 911. Oh iya betul, Kaseto tolong Kaseto. Tapi Dinar tahu nggak Iya. kenapa Uya ngeprank keluarga sendiri? Kenapa? Karena keluarga lain udah pada benci sama dia. Tapi kan ini kalau kita bicaranya demi konten nih, Trit. Nggak mungkin dong nggak terganggu keluarga lu, tiba-tiba lu bikin gini terus ada orang yang ngomongnya negatif. Lu kan cewek, lu pasti lebih sensitif dengan hal tersebut. Kalau gue terus terang, kalau orang ngomong kayak gitu udah biasa. Iya. Udah biasa, udah nanggepinnya tuh apa ya? Ya udah kayak biasa aja. Ya tapi lu nikah sama dia aja kuat lah ya. Intinya adalah ketika mereka ngomongin konten-konten kita, tapi kan mereka cuma ngomong doang, gue yang dapat duit. Gue kan yang untung, jadi buat apa gue marah-marah? Nah kalau gitu, misalnya gue balik lagi nih ya. Wah kalau gitu lu bikin konten intinya cuma duit doang. Ya itu tujuannya juga kan. Kita Gua bikin akhirnya konten tujuannya itu kan. Ya Menghibur kalau nggak ada orang. duit nggak ada orang bikin konten. Iyalah. At the end of the day nggak ada bikin konten. Nah, lu bikin podcast kalau nggak ada duitnya ngapain lu bikin podcast? Saya untuk membangun bangsa. Bisa. Pasti itu 100% bohong itu. Kalau gue bikin konten yang membangun bangsa dan juga menghasilkan uang gitu. Dan menghasilkan Iya. uang. Kalau orang yang gue bikin konten untuk membangun bangsa, gue nggak perlu AdSense, gue nggak perlu subscriber, nggak perlu duit. Bullshit. Bullshit tuh ya menurut Yes. lu ya. Tidak mungkin ya. Nggak mungkin. Iyalah hidupnya dari mana? Iyalah. Bikin konten aja pakai modal. Benar. Oh, bikin studio podcast berapa duit? Modalnya masa nggak balik ya? Iya. Oke, ya intinya suka nggak suka, kalau nggak suka jangan dilihat. Iya, Ya, benar. kalau suka ya mudah-mudahan terhibur, ya kan. Dan kalau misalnya orang mau di prank, kalau nggak mau ya udah silakan nolak. Oke, kita break dulu, kita akan lanjut lagi saya satu ini di Daddy's Corner. Ya, lu tuh masih main sulap nggak? Jarang sih, Jarang. jarang. Kenapa sih lu tuh ngambil kerjaan gue dulu, kenapa sih? Karena gue kesel aja sama lo.